Musari, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Iya. Dengan sesuai janji kita kemarin, kita akan ketemu dalam sesi ini. Kita akan lakukan coaching ya Bu ya. Di dalam coaching ini nanti saya sebagai coach dan Bu Sari nanti sebagai coach ya. Saya sebagai coachnya. Kemudian nanti Ibu sudah tahu coaching itu? Sudah ya. Nanti saya akan menggali potensi Bu Sari ya. Dan kita nanti terbuka aja Bu, nggak ada yang tahu. Oke, jadi kita terbuka dan insya Allah ini bersifat rahasia ya, sehingga Ibu bisa terbuka untuk meningkatkan potensi dari Bu Sari. Oke Bu, kalau begitu apa nih agenda yang ingin kita bahas pada sesi coaching ini? Yang saya bahas tentang pengembangan diri saya, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Saya yang terhenti beberapa waktu karena terlalu banyaknya tugas sebagai kepala sekolah. Oke, jadi kalau saya tangkap ya, Bu Sari itu ingin mengembangkan diri melalui tulisan karya ilmiah. Namun Bu Sari kesibukan sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Nah, kalau secara spesifiknya nih Bu, goal kita ke depan apa? Saya dapat menulis lagi satu artikel ilmiah dan saya kirimkan ke jurnal. Tetapi saya juga tetap bisa melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Oke, baik. Jadi nanti di akhir sesi coaching ini gitu ya, Ibu nanti ingin tujuannya yang ingin Ibu capai adalah menulis satu artikel. Itu ya Bu ya. Oke. Nah, Bu, pada saat jika skala 1 sampai 10, kalau 1 itu jauh gitu ya, dan 10 itu Ibu berhasil. Posisi saat ini Ibu pada skala berapa? Untuk penyelesaian atau penulisan sebuah karya ilmiah, saya ada di posisi mungkin 3 ya. Oke. Gambaran spesifiknya 3 itu seperti apa? Jadi sudah ada ide. Kemudian saya tahu apa yang akan saya tulis, tetapi banyaknya tugas membuat saya kesulitan untuk membaca berbagai referensi untuk memperkaya pustaka di karya ilmiah yang ingin saya tulis. Nah, setelah sesi coaching ini nih Bu ya, Ibu pengen skala berapa? Dari 1 sampai 10 nih? Saya ingin di 8. Di 8 ya? Iya, wow. Saya mengapresiasi nih Bu ya, 8 itu berarti naik ke 5 ya Bu ya? Iya, betul. Gambarannya secara spesifik, angka 8 itu seperti apa Bu secara spesifiknya? Jadi saya bisa mengelola waktu saya untuk membaca referensi sehingga karya ilmiah yang saya hasilkan itu valid dan reliable gitu ya. Jadi 8 ya Bu ya. Dimana 8 kalau tadi saya tangkap itu Ibu bisa ada waktu membaca gitu ya tadi ya. Iya, betul. Ada menulis juga ya tadi ya. Sehingga muncullah satu artikel gitu ya yang reliable gitu. Baik, nah Bu, apa nih kekuatan yang ada di dalam diri Bu Sari saat ini untuk mencapai goal itu, untuk mendukung goal tadi, apa saja yang sudah dimiliki atau yang kekuatan yang dimiliki Bu Sari? Yang pertama saya suka membaca sebenarnya. Saya suka membaca, bahkan tanpa umpamanya ada suatu perintah pun saya upayakan selalu membaca buku-buku yang berkaitan dengan dunia pendidikan pertama. Kemudian yang kedua, saya mengenal beberapa pihak yang berkaitan dengan mengelola jurnal yang berkenan untuk berbagi umpamanya seperti apa sih selingkuh dari jurnal tersebut gitu. Nah itu membantu saya juga jadi mengetahui. Kemudian saya juga memiliki beberapa rekan dosen
yang berkenan untuk mereview tulisan saya. Oke. Jadi itu semua yang Ibu sampaikan tadi berarti yang mendukung baik internal maupun eksternal ya. Dari internal Bu Sari suka baca, dari eksternal tadi punya pengelola jurnal ya, tadi rekan-rekan jaringan baik dosen juga ya yang akan mereview. Oke Bu. Nah kalau demikian Ibu, dari situasi yang Ibu barusan sampaikan, ini tantangan dari luar, yang bisa menghambat pencapaian goal Ibu itu apa? Jika ada instruksi tiba-tiba, terutama pengumpulan data atau administrasi dari dinas yang sehingga memecah ini ya konsentrasi saya saat membaca. Gitu ya? Iya betul. Itu yang menghambat ya? Iya betul. Oke. Nah dari situasi kondisi saat ini yang seperti itu ya yang Ibu sampaikan tadi, ide-ide apa yang terpikir dari usaha untuk dapat mencapai goal Anda? Kalau mungkin saya berarti harus membacanya di luar jam kerja, di luar jam kerja, sehingga saya bisa fokus pada saat jam kerja untuk kedinasan, gitu. Karena membaca itu perlu waktu dan ruang yang benar-benar membuat kita bisa berkonsentrasi pada saat membaca maupun menulis. Iya. Kalau di luar jam bekerja, Iya. Spesifiknya kapan itu Bu? Weekend, akhir pekan begitu, di hari Sabtu begitu, di Sabtu pagi saat fresh gitu ya, tidak ada ganggu. Karena biasanya kalau di malam hari pun itu saya bisanya membaca tapi tidak menulis, karena kalau membaca lebih pasif gitu ya, tapi kalau menulis itu kan produktif, jadi harus benar-benar konsentrasi pada akhir pekan. Nah kalau berdasarkan saya simpulkan ini ya Bu Sari ada ide yaitu membaca di hari Sabtu, di weekend, di luar jam kerja. Ada lagi selain itu? Ide apa lagi yang terpikir? Mungkin saya meminta bantuan AI untuk membacakan artikel, jurnal atau buku yang saya peroleh untuk menjadi referensi tulisan saya. Ada lagi? Sepertinya sudah. Kalau terkait dengan membaca itu. Ada dua ide ya dari Ibu tadi yang Ibu sampaikan ya, baca di weekend, di luar jam kerja dan minta bantuan AI gitu ya. Dari dua ide tadi, menurut Ibu Sari, ide mana yang memberikan dampak nyata terhadap pencapaian goal tadi? Di akhir pekan melakukan tulis dan membaca di akhir pekan. Oke, baik. Nah, kapan rencana ide atau rencana aksi itu yang hari Sabtu weekend tadi ya akan dilaksanakan? Jadi insya Allah saya akan mulai pada akhir pekan ini, mulai membaca minimal satu referensi, apakah itu berbentuk artikel jurnal ataupun buku yang mendukung untuk topik yang akan saya tulis. Nah, seperti apa nih gambaran keyakinan Bu Sari nih terhadap pelaksanaan dari rencana ini? Saya ini, insya Allah saya kalau targetnya satu gitu, insya Allah saya sangat yakin insya Allah bisa gitu. Baik. Nah, kalau begitu nih Bu ya, seperti apa nih bentuk komitmen Bu Sari ya untuk memastikan bahwa Bu Sari dapat menjalankan rencana aksi? Jadi di pagi hari setelah aktivitas pagi hari seperti sarapan dan sebagainya, kemudian saya membaca buku atau satu artikel jurnal, kemudian saya membuat ringkasannya, kemudian ringkasannya itu kemudian langsung saya tulis atau saya ketik begitu supaya tidak lupa, kemudian saya akan gabungkan untuk beberapa akhir pekan gitu menjadi referensi. Baik, nah Ibu, apa yang nanti Ibu lakukan ya untuk memastikan saya
goalnya Iya. menulis jadi satu artikel itu bisa Iya. tercapai. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Sukses selalu ya. Iya, terima Next time kasih. kita janjian lagi ya. Iya. Oke. Oke.